Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada handphone Xiaomi Redmi Note 7. Dan kasusnya handphone ini bisa mengecas tetapi tidak mau nambah daya. Jadi kalau dicas itu persentase baterainya tidak nambah, malah cenderung berkurang ya. Ini kita coba colok casan. Memang di sini ada respon, ada logo pengecasan masuk ya, ada persentase baterainya seperti itu. Tetapi walaupun kita cas berjam-jam, tidak nambah daya, malah cenderung berkurang dan baterai habis ya. Oke, ini baterai persentasenya 8%. Kita akan cek menggunakan detektor cas ya. Atau kita akan cek untuk konsumsi arusnya yang masuk berapa ampere ya. Di sini saya menggunakan detektor cas seperti ini. Dan di sini bisa kita lihat ampere yang masuk di sini 0.03, 0.02 seperti itu ya, 0203. Jadi hanya puluhan miliampere saja. Biasanya yang normal itu bisa 400 miliampere atau 040 atau 0.3 berapa seperti itu. Itu kalau kita menggunakan adaptor yang standar. Konsumsi arus yang masuk di sini bisa 300 sampai 400 miliampere ya. Tetapi sekarang ini kecil sekali. Dan ini benar saja, kalau handphone ini dicas tidak akan bisa nambah daya ya. Jadi hanya ada logo pengecasan saja. Walaupun kita biarkan berjam-jam tetap tidak nambah daya, malah cenderung berkurang. Nah, ini kita bisa bongkar dulu ya untuk Note 7 dari Xiaomi. Ini backdoornya dilem, kita harus panasi kemudian kita buka ya. Jadi kita mengetes konsumsi arus yang masuk aja menggunakan detektor cas ya, berapa ampere masuknya. Seharusnya kalau menggunakan adaptor yang standar itu 300 sampai 400 miliampere. Tadi masuk cuma kecil sekali ya, cuma 20-30 miliampere seperti itu ya. Itu sangat kecil sekali. Oke, kita lanjut bongkar. Dan kalau kita gunakan adapter yang fast charging biasanya bisa 1 ampere lebih ya untuk konsumsi arus yang masuk. Tapi kalau yang standar ya segitu, 300, 400 sampai 500 sih kalau adaptornya masih bagus ya. 500 miliampere, 400 miliampere seperti itu. Oke, sesudah kita bongkar kita lanjut saja. Jadi di sini kita akan coba dulu ganti menggunakan boot bawah atau papan konektor casnya ya nanti. Semoga saja berhasil, dan kalau nanti tidak berhasil berarti ada masalah lain ya. Ada masalah lain, nanti kita bisa ukur tegangan. Kita bisa cek juga ya di mesinnya apakah ada bagian IC cas yang bermasalah. Oke, kita lanjut. Tadi penjepit dari soket baterainya sudah kita lepaskan. Ini bagian bawah bisa kita lepaskan dulu bautnya. Jadi untuk step yang termudah atau langkah awal, kita coba ganti boot bawahnya ya atau papan konektor casnya. Karena kata yang punya handphone ini handphonenya pernah kena air gitu ya. Kemudian kita lihat dari fisik konektor casnya juga sudah menghitam, barangkali ada yang korosi atau putus jalur, sehingga konsumsi arus yang masuk itu tidak stabil ya, begitu. Jadi kita cari cara yang termudah dulu. Kita ganti boot bawahnya. Nanti kalau tidak berhasil kita lanjut akan cek di bagian mesinnya. Bisa bermasalah ya mesinnya atau IC casnya. Nah, ini untuk soket dari fleksibel bootnya. Ini sepertinya masih bersih ya. Coba kita sikat sedikit saja, masih bersih. Jadi karena kronologisnya pernah kena air ya harus kita coba bersihkan ya. Nah, ini
kita congkel bootnya, boot bawahnya ya, lepaskan antenanya. Memang fisiknya sudah ada yang korosi ya. Oke, kita akan istirahat dulu. Dan ini sudah saya siapkan sekarang untuk papan konektor casnya. Kita akan coba ganti ya. Mudah-mudahan dengan mengganti papan konektor cas ini sudah sembuh. Ini yang sebelah kanan yang bekas ya tadi. Oke, kita langsung tempel saja. Kemudian di mesinnya ada baut yang free tadi ya. Ini seperti ini, coba sebelah sini, berarti memang berdekatan itu bautnya. Tidak apa-apa kalau salah, nanti kita bisa buka lagi. Kita pasang dulu fleksibelnya. Jadi ini hanya untuk mengetes saja ketika kita colok casan agar tidak goyang ya untuk papan konektor casnya. Oke, kita bisa colok casan. Dan kemudian nanti kita akan lihat untuk konsumsi arus yang masuk berapa miliampere ya. Kita lihat dulu sebentar. Oke, di sini persentase baterainya sebentar, ada 10% kalau tidak salah. Coba kita cek lagi ya, 10% ya. Kemudian kita cek lagi konsumsi arus yang masuk berapa miliampere. Sebentar ya, sudah kepala 5 ya, 58, 57, 0.58, 0.57 tadi. Ini ke bawah turun, jadi kurang lebihnya 400-500 miliampere ya yang masuk. Dan ini biasanya sudah normal, handphone sudah bisa mengecas dan bisa nambah daya. Oke, kita akan lihat berapa persen tadi, dan kemudian nanti kita akan cas beberapa menit dan hasilnya apakah nambah daya. 2000 years later. Oke, dan ini sudah kita cas sekitar 10-12 menit. Kita bisa lihat hasilnya seberapa persen penambahan dari pengecasannya. Ini sudah ada 15%. Jadi artinya untuk handphone sekelas ini menggunakan adapter yang standar 15%, berarti tadi 5% ya, 5% sekitar 10-12 menit. Saya kira normal ya untuk ukuran handphone Redmi Note 7. Saya kira dengan menggunakan adapter yang standar, bukan adapter yang fast charging, saya kira untuk hasil yang seperti tadi kita tunjukkan itu sudah normal, dan handphone sudah bisa mengecas kembali seperti biasanya, sudah bisa nambah daya. Oke, ini kita rapikan kembali saja karena sudah selesai prosesnya. Jadi kita tidak usah mengecek bagian IC, mengecek bagian mesin. Lakukan dari langkah yang termudah dulu, seperti yang saya lakukan tadi, dengan mengganti papan konektor cas bawahnya atau boot bawahnya ya, karena kronologisnya memang handphone bekas kena air ya. Oke, kemudian setelah kita rapikan, kita bisa olesi lem dulu secukupnya saja. Dan ini sudah selesai ya untuk pengerjaannya. Buat teman-teman pemula, kalau mau mencoba silakan saja. Dan untuk kasus ini memang tidak selalunya berhasil ya. Maka tadi saya sudah bilang, kalau tidak berhasil berarti kita harus cek pada mesinnya ya, bagian IC ataupun yang lain-lainnya. Oke, setelah kita lem, kita bisa karetin dulu untuk backdoornya agar backdoornya ini nanti bisa kering dengan presisi ya. Sampai di sini kita sudah selesai mengerjakan Xiaomi Redmi Note 7. Kasusnya bisa mengecas tetapi tidak nambah daya, dan tadi kita sudah lihat bersama-sama kita ganti dengan
papan konektor cas bawahnya dan sekarang sudah berhasil. Kita colok casan sambil menunggu lemnya ini kering ya. Oke, sampai di sini sekian dulu. Terima kasih dari saya Joko Kendil Smart. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan akhir kata dari saya, salam opreker handphone.